Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, luar biasa. Semangat belajar? Semangat. Ya, setelah kita liburan, semua harus semangat belajar, ya. Baik, sebelumnya Bapak mau cek dulu. Ada yang nggak hadir kah? Coba dilihat. Arsain Pak. Arsain. Arsain biasa terlambat kah? Enggak, kemarin dia nggak masuk Pak. Kemarin memang nggak ada. Kemarin dia nggak masuk. Masuk. Oh ya kak, ya, sudah. Berarti cuma Arsain yang nggak hadir hari ini ya. Sekarang silahkan untuk ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Duduk siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada hari ini kita melanjutkan pembelajaran yang telah lalu, ya. Ada yang ingat? Sebelum Al-Hujurat ini kita belajar apa? Hah? Belajar tentang Asmaul Husna, ya. Di situ kita mempelajari Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Nah, setelah itu kita mengerjakan tes dan lain sebagainya pada minggu lalu. Pada hari ini kita akan belajar mengenai Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Sebelum kita masuk pelajaran, Bapak mau tanya dulu. Oke? Bapak mau tanya dulu. Siapa di sini di rumahnya sudah mengaji, angkat tangan? Yang sudah mengaji, yang mana angkat tangan? Kamu ngaji apa? Iqra, juz? Iqra berapa? Masa? Masih mikir? Kamu Iqra berapa? Al-Quran juz? Juz 2. Al-Quran juz 2. Kalau siapa? Arjun? Juz 3. Siapa lagi? Dinda? Juz 5. Siapa lagi yang sudah ngaji? Ini Acelis? Juz 4. Iqra 3. Iqra 4 Kayumna. Betul? Bapak cuma mau tahu, ternyata di kelas ini ada banyak yang sudah belajar mengaji, berarti sudah bisa membaca Al-Quran. Karena pada hari ini kita akan mempelajari tentang salah satu ayat di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13. Apa yang terkandung di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 tersebut? Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah mampu membaca dan mengartikan Quran surah Al-Hujurat ayat 3. Yang kedua, tujuannya adalah memahami, mengerti pesan pokok dari Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Yang ketiga, tujuannya adalah menulis surah Al-Hujurat ayat 13 dan menghafalkan, ya. Nah, di sini ada yang hafal Quran? Ada yang hafal juz amma? Ada yang hafal ad-duha? Nah, ada yang hafal al-ikhlas? Tahu enggak al-ikhlas? Nah, al-ikhlas itu yang mana? Ya, qul huwallahu. Itu namanya surah Al-Ikhlas, ya. Kita akan membaca dan melihat artinya dari Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13, ya. Kalian ulangi baca setelah Bapak membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum. Inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Tanda warna-warna, lihat nggak? Nah, kalau dia bertanda biru itu berarti tanda mat atau dibaca pan. Nah, kalau dia bertanda merah itu tandanya gunnah yang berarti ditahan, ya. Kalau dia bertanda hijau apa kira-kira? Hah? Khalaqa itu apa hukumnya? Masih ingat? Kalau dia bertanda hijau berarti hukum bacaannya adalah kolkola, ya. Ini tadi tanda-tandanya. Arti atau terjemah daripada Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13 tersebut. Di sini ada ya ayuhan nasu, apa artinya? Wahai inna khalaqnakum. Min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Nurul Hafizah, syu'uban apa artinya? Syu'uban apa artinya syu'uban? Siapa yang tahu arti syu'uban angkat tangan? Apa Putri? Berbangsa-bangsa. Bapak tanya lagi, khobirun siapa yang tahu angkat tangan? Khobirun. Hah? Apa Rifah? Maha teliti. Baik, tadi sudah kita membaca dan mempelajari dan melihat terjemahan daripada Quran surah Al-Hujurat ayat berapa tadi? Ayat ke-13. Nah, sekarang pesan pokok dari Al-Hujurat ayat 13 tersebut adalah yang pertama, perbedaan yang terjadi di antara manusia adalah ketetapan dari Allah. Yang berarti apa? Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Bukan laki-laki dan laki-laki. Ya, yang menikah itu laki-laki dan perempuan. Yang bisa menghasilkan anak itu laki-laki dan perempuan. Makanya Allah menciptakan berbeda supaya manusia itu bisa terus tumbuh, bisa terus berkembang. Ya. Kemudian Allah menciptakan manusia dengan jenis kelamin, itu yang Bapak jelaskan tadi. Berbeda, suku berbeda dan bangsa yang berbeda pula. Di sini ada yang suku Jawa, angkat tangan. Ya, ada yang kita diperintahkan agar saling mengenal, ya. Di sini ada yang bermusuhan antara suku Bugis dengan suku Jawa. Semuanya berteman, tidak ada pertengkaran di antara perbedaan. Kita harus saling mengenal dan saling bertoleransi, apalagi dengan agama lain. Meskipun berbeda keyakinan, tetap harus damai. Tidak ada yang bertengkar, tidak ada yang mengolok-olok agama lain tersebut. Yang keempat, manusia yang paling mulia di hadapan Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa itu adalah orang yang takut terhadap Allah, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan dari Allah. Arjun, kenapa ngantuk kah?
Kalau ngantuk cuci muka dulu. Ya, setelah kita mengetahui surahnya, artinya, dan juga pesan pokoknya, kita akan lanjut untuk menulis Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Di sini kita menulis Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Tujuannya apa kita menulis itu? Pertama, supaya kita hafal. Ya, kita sudah menulis, kita menjadi hafal apa yang kita tulis tersebut. Yang kedua adalah supaya kita lebih memahami tata cara bacanya, tata cara susunan hurufnya, bagaimana pengorganisasian bacaannya, dan lain sebagainya. Ya, nah di sini ada Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang sudah Bapak rangkai menjadi kaligrafi. Nanti setiap kelompok mendapatkan satu kaligrafi untuk diwarnai. Ya. Nah, kaligrafi ini setelah diwarnai akan kita pajang nanti di mading sekolah. Ya, akan dipamerkan kepada teman-temannya di kelas-kelas lain. Ya. Nah, sekarang Bapak minta untuk membagi kelompoknya menjadi 5 kelompok. Dan apa yang diwarnai itu? Ya, bagian luarnya dulu, nggak apa-apa. Ini awannya bisa dikasih. Coba, siapa? Sanu, kasih warna awannya dulu. Oh iya, Kak? Pak, warna hitam atau apa juga? Nah, ini ada masih di sini. Masjidnya warna apa? Awannya tuh nggak gantian, siapa warnai lagi awannya? Nah, habis. Ya, bagus. Sudah dibagi. Semuanya mewarnai ya. Jangan ada yang nggak mewarnai. Ya, awannya boleh. Ya, boleh itu kayak gitu. Yumna senang mewarnai kah? Ya. Baik, anak-anak, sudah selesai semua? Sudah. Ya, kalau sudah, coba kita angkat dulu, lihatkan. Ya, lihatkan hasilnya ke sana, lihatkan ke sana. Nah, lihatkan dulu. Ya, mana hasilnya? Ya, ya bagus. Oke, karena semuanya sudah selesai, kita sudah melihat hasil gambaran dan hasil warna. Hasil gambaran dan hasil warna dari anak-anak semua. Sekarang silahkan dari kelompok 1 dulu maju ke depan. Semuanya. Silakan maju dulu ke depan. Baik, silakan dari kelompok 1. Dia sudah mewarnai dengan sangat bagus. Bagus enggak? Bagus enggak? Di sini ada bunganya diwarnain, tulisannya juga dikasih warna dan lain sebagainya. Ini cocok enggak dipajang? Cocok. Nah, silakan duduk kelompok 1, kelompok 2. Nah, silakan baris dulu. Nah, sekarang lihat kelompok 2 mau melihatkan hasil karyanya. Nih hasil karya kelompok 2. Ada orang sholatnya, ya. Ada bulan bintangnya. Kasih tepuk tangan kelompok 2. Lanjut kelompok 3, Putri. Sudah kita menulis secara berkelompok, ya, menggambar kaligrafi berkaitan dengan Quran Surah Al-Hujurat ayat keberapa? Ayat ke-13. Nah, di akhir pembelajaran ini, Bapak mau ngasih tahu bahwa semua gambar dan warna tadi sudah bagus. Semua gambar dan tulisan yang dibuat tadi sudah layak untuk dipajang di mading sekolah dan dipamerkan, dilihatkan kepada teman-teman di kelas yang lain, ya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini dapat kita petik yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu berbeda. Apa aja perbedaannya?
kelamin. Ada kelamin, ada suku, ada budaya, warna badan kulit, jenis rambut, tinggi badan tuh juga berbeda, berat badan berbeda beda-beda. Apa tujuan Allah menciptakan manusia berbeda? Untuk saling Apakah Allah bertujuan untuk saling bermusuhan? Tidak. Ya. Kemudian, siapa orang yang paling mulia di sisi Allah? Orang yang selalu bertakwa. Bertakwa itu berarti dia rajin apa? Terus mengaji, rajin berbakti sama orang tua dan hal-hal baik lainnya. Baik, demikian pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari mendapat manfaat, mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sekian pelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis atau doa setelah belajar. Kita baca sama-sama ya. Subhanakallahumma. Minggu depan kita akan mempelajari masih dengan Quran surah Al-Hujurat ayat 13, tapi minggu depan kita akan menghafalkannya ya. Setelah tadi kita sudah membaca, kita sudah mengetahui artinya, dapat menulis, kita akan menghafalkan Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.